Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahyadi, NIM 2031050101003. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud yang dimana menjelaskan tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Pertama-tama mari kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Dan ekonomi terbuka meliputi 4 sektor antara lain. Yang pertama adalah sektor rumah tangga yang terdiri dari atas individu dan homogen yang identik. Yang kedua adalah sektor perusahaan, yaitu terdiri atas sekumpulan barang dan jasa. Yang ketiga adalah sektor pemerintah, yang dimana memiliki kewenangan politik yang mengatur masyarakat dan perusahaan. Yang keempat adalah sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia yang dimana perekonomian melakukan ekspor dan impor. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar 4 dari proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Berikut konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 antara lain. Yang pertama adalah permintaan agregat di pasar barang. Yang kedua adalah jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga adalah harga barang dan jasa. Dan pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aliran atau siklus perekonomian 4 sektor. Melihat dari diagram tersebut, yaitu yang pertama itu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, maka otomatis menjadi pendapatan kepada pemerintah. Perusahaan mengeluarkan faktor produksi kepada rumah tangga, maka otomatis akan menjadi pendapatan bagi rumah tangga, serta rumah tangga bisa membayar pajak kepada pemerintah. Rumah tangga melakukan konsumsi ke luar negeri atau impor jika satu hal yang tidak dapat di dalam negeri. Rumah tangga melakukan konsumsi ke luar negeri atau impor jika suatu hal yang tidak ada di dalam negeri. Rumah tangga juga menabung kepada institusi-institusi keuangan dan kemudian institusi keuangan meminjamkan uang kepada investor. Investor akan menanamkan modal kepada perusahaan untuk menambah kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau investasi. Perusahaan menjual produk kepada luar negeri. Dan selanjutnya akan membahas tentang faktor penentu ekspor dan impor. Di sini saya akan menyebutkan tentang faktor penentu ekspor. Yang pertama adalah apabila barang tersebut diperoleh oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua adalah mutu barang. Yang ketiga adalah cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat adalah kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Dan selanjutnya faktor penentu impor. Yang pertama adalah tingkat pendapatan negara. Yang kedua adalah inflasi dalam negara. Yang ketiga adalah kemampuan suatu negara dalam membuat barang. Yang keempat adalah cita rasa konsumen. Dan selanjutnya akan membahas tentang ekonomi terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mandam, prinsip dasar yang telah ditetapkan mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin itu saja pemaparan tanggapan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.